menghimbau waspada cuaca ekstrim di Kota Kupang. Menteri Pertahanan Republik Indonesia tiba di Kupang guna meninjau pertahanan wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Timor Leste. Bandara El Tari Kupang siap buka rute penerbangan internasional untuk 3 negara. Halo pemirsa, Timur Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Salvi Moruk. Inilah Timur Sepekan selengkapnya. BMKG El Tari Kupang menghimbau warga untuk waspadai cuaca ekstrim sepekan ke depan. Potensi angin kencang akibat siklon tropis dinilai membahayakan struktur bangunan dan pohon besar. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Stasiun Meteorologi El Tari Kupang terus memantau pergerakan dinamika atmosfer yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sejak tanggal 17 Januari lalu, BMKG mendeteksi adanya gangguan siklon tropis yang berdampak signifikan pada perubahan cuaca di wilayah kota dan Kabupaten Kupang. Selain curah hujan, fokus utama peringatan dini minggu ini adalah peningkatan kecepatan angin. Kondisi ini diprediksi masih akan bertahan hingga beberapa hari ke depan seiring pergerakan bibit siklon di selatan Indonesia. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Ancaman pohon tumbang dan kerusakan atap bangunan menjadi risiko tertinggi saat ini. Untuk masyarakat, jangan panik dan tetap menjauhi daerah-daerah yang berpotensi terjadinya bencana, seperti pinggiran sungai atau menjauhi daerah-daerah yang terdapat banyak pohon yang tinggi, yang besar, yang kemungkinan untuk robohnya besar. Terus diperkuat lagi untuk bangunan-bangunan, misalnya atap-atap yang dirasa sudah kurang kuat, ya mungkin masyarakat lebih memperhatikan itu lagi demi keselamatan bersama. BMKG juga mengingatkan warga di bantaran sungai untuk waspada potensi luapan air saat hujan intensitas tinggi terjadi. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Bank Nusa Tenggara Timur resmi meluncurkan kredit usaha rakyat KUR khusus bagi pekerja migran Indonesia di Nusa Tenggara Timur. Program ini dihadirkan untuk mempermudah akses pembiayaan yang aman dan terjangkau bagi calon pekerja migran sebelum berangkat ke luar negeri. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kepulangan jenazah pekerja migran Indonesia menjadi evaluasi kerja bagi pemerintah. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya perlindungan dan prosedur keberangkatan yang aman bagi calon pekerja migran Indonesia, terutama dari aspek legalitas dan pembiayaan. Sebagai upaya mencegah kasus serupa terulang, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Bank NTT meluncurkan program kredit usaha rakyat atau KUR khusus bagi pekerja migran Indonesia. Melalui program ini, calon PMI dapat mengakses pembiayaan resmi dengan bunga rendah untuk kebutuhan keberangkatan secara legal, aman, dan terencana, sehingga tidak lagi bergantung pada pinjaman non-formal yang beresiko. Banyak pekerja migran asal NTT ini karena berasal dari keluarga yang tidak mampu itu sudah kemakan rentenir, masuklah dalam jebakan mafia TPPO ini. Nah, ini kita bikin model begini agar mereka jangan sampai terperangkap dengan mafia TPPO yang melibatkan oknum-oknum dari banyak sekali institusi di tempat kita ini. Orang per orang ini dari berbagai lembaga ini bermain di situ, di celah-celah hukum ini, membuat banyak anak-anak kita ini terjerembab dalam namanya mafia perdagangan orang. Hari ini dengan model yang sudah kita kembangkan ini, dipastikan bahwa mereka akan terlindungi karena nanti mereka punya pembiayaan itu dibantu oleh Bank NTT dengan bunga KUR yang sangat murah, boleh diuji, sangat murah. Mereka tidak akan terbebani lagi, mereka akan siapkan dengan baik. Dan nanti mereka akan membayar itu setelah mereka sampai negara tujuan, dipotong dari gaji dengan juga sangat bagus perhitungannya.
Sementara itu, Bank NTT mengambil peran dalam pembiayaan KUR pekerja migran Indonesia dengan menawarkan suku bunga yang rendah, sehingga lebih terjangkau bagi calon pekerja migran. Anak-anak ini untuk pergi itu mendapatkan pinjaman dari salah satu bank di Bali dengan bunga yang sangat mahal. Nah, begitu mendengar itu saya langsung teringat pesan Pak Gubernur. Pak Gubernur selalu berpesan, bank ini harus jadi berguna bagi masyarakat NTT. Maka saya langsung inisiatif, oke Bu, kalau begitu kami akan membiayai pekerja migran ini dengan bunga yang sangat murah. Dan itu boleh dikatakan mungkin 30% dari yang sekarang mereka bayar itu. Melalui program KUR bagi PMI ini, pemerintah berharap pembiayaan dan kemampuan ekonomi tenaga kerja semakin meningkat sehingga tercipta migrasi yang aman dan sejahtera. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Program Sekolah Rakyat resmi digenjot pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai upaya menuntaskan angka anak putus sekolah yang tersebar di Kabupaten Kupang. Program ini diharapkan membuka kembali akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Berikut liputannya untuk Anda. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan menekan angka putus sekolah di Indonesia. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang tercatat sebagai salah satu daerah dengan 11.000 anak putus sekolah, terutama di wilayah pelosok, sehingga menjadi sasaran prioritas sebanyak 7 sekolah rakyat pertama dalam pelaksanaan program tersebut. Hal ini menjadi catatan serius bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sekolah rakyat ini bagian dari program Pak Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan. Membuat orang pintar, membuat dia keluar dari lingkaran kemiskinan yang turun-temurun selalu terjadi di keluarga-keluarga miskin ini. Sehingga dengan dia masuk sekolah rakyat ini, dia punya pikiran tercerahkan, dia bisa produktif, dan kemudian bisa memutus rantai kemiskinan. Dengan demikian, tentu kita harus mendukung program yang mulia ini, apapun caranya. Yang tadi saya dengar dari Pak Istiadi, kita dapat 7 ya tahun ini yang berproses. Dan lagi-lagi Kabupaten Kupang menjadi kabupaten pertama nih. Tepuk tangan dulu buat Bupati dan jajaran. Diharapkan melalui sekolah rakyat, angka putus sekolah di Nusa Tenggara Timur dapat ditekan secara signifikan sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk memperoleh masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Sejarah baru tercipta dalam dunia kedokteran di Nusa Tenggara Timur. Universitas Nusa Cendana Kupang akhirnya resmi membuka pintu bagi dokter yang ingin mengambil spesialis kandungan dan anestesi di kampus sendiri. Langkah ini diharapkan memutus mata rantai kekurangan dokter ahli di pelosok Nusa Tenggara Timur dengan syarat lulusannya wajib mengabdi dan tidak pindah ke luar pulau. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Setelah penantian panjang, Undana kini siap menerima mahasiswa baru untuk 2 program studi spesialis sekaligus, yakni spesialis anestesiologi dan terapi intensif, serta spesialis obstetri dan ginekologi atau kandungan. Program ini akan efektif berjalan pada semester genap tahun ajaran 2026-2027 atau bulan Februari mendatang. Pada angkatan pertama, kuota yang dibuka 5 orang dokter untuk masing-masing prodi atau total 10 orang. Rektor Undana menegaskan prioritas utama diberikan kepada putra-putri daerah. Kampus akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait dokter utusan dengan catatan mereka wajib kembali mengabdi di Nusa Tenggara Timur dan tidak melanjutkan karir di tempat lain setelah lulus. Putra-putri daerah itu akan menjadi prioritas. Oleh karena itu kami akan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, atau silakan Pak Gubernur atau masing-masing kepala daerah bisa berkomunikasi dengan kami. Tapi catatan kami itu dosen atau dokter tersebut itu tetap harus mau mengabdi di Nusa Tenggara Timur. Jangan kemudian ya sudah mendapat spesialis kemudian mungkin melanjutkan pekerjaannya di tempat yang lain. Besar harapan kami putra-putri NTT yang nanti menjadi mahasiswa PPDS ini dia akan kembali mengabdi di Nusa Tenggara Timur.
Untuk menjamin lulusan spesialis Undana memiliki kompetensi setara dengan lulusan Jawa, Fakultas Kedokteran Undana menggandeng 2 universitas besar sebagai pengampu, yakni Universitas Udayana untuk prodi anestesi dan Universitas Erlangga Surabaya untuk spesialis kandungan. Seluruh proses pendidikan akan diawasi ketat oleh fakultas pembina. Pendirian program studi ini terus didampingi, diawasi oleh Fakultas Kedokteran Pembina, dan kita akan ada pertemuan rutin untuk dosen yang nanti akan mendidik calon-calon dokter spesialis ini juga harus melewati pelatihan dan sertifikasi dulu. Hadirnya 2 prodi spesialis ini diharapkan menjadi solusi konkret atas tingginya angka rujukan pasien kritis keluar Nusa Tenggara Timur akibat ketiadaan dosen ahli. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia tiba di Kupang dalam rangkaian awal kunjungan kerja kesiapan pertahanan di wilayah perbatasan. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.